Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kehidupan masih boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, melandasi semuanya itu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Begitu besar kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang satu malam lamanya untuk kami istirahat. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena pertolongan-Mu. Bapa di surga, sebelum kami mengangkat setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pedoman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 12 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-45. Firman Tuhan, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita sepanjang hari ini ialah jangan biarkan hatimu kosong. Daamu eloran itu penamu lo'bang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Karena dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Ungkapan ini hendak memberi pesan bahwa isi hati seseorang tidak ada yang tahu. Lalu apakah Yesus tahu isi hati orang-orang Farisi yang meminta tanda kepada Yesus? Yesus yang baru saja mengusir setan, kemudian melanjutkan perkataannya dengan roh jahat yang merasuki tubuh manusia. Seseorang yang telah sembuh dari kerasukan setan tidak menjamin aman dari gangguan roh jahat selamanya. Ada kemungkinan roh jahat kembali dan membuat keadaannya lebih parah dari sebelumnya. Perkataan Yesus ini disampaikan kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda dari Yesus
padahal mereka telah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Mereka memanggil Yesus Guru. Panggilan tersebut bukan karena mereka menghormatinya, tetapi mereka hanya berpura-pura. Karena sesungguhnya dari hati mereka berniat menghina Yesus. Perkataan Yesus tentang kembalinya roh jahat hendak menyampaikan kepada orang Farisi bahwa mereka adalah angkatan yang di luarnya terlihat seperti pengikut Kristus, tetapi hati mereka penuh dengan kejahatan. Yesus tahu apa isi hati orang-orang Farisi yang hanya ingin meminta tanda tetapi tidak percaya kepadanya. Kehidupan kita selalu dikelilingi oleh hal-hal yang bisa membuat kita melakukan dosa. Hati yang kosong akan dimanfaatkan oleh roh jahat. Dan karena itu firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, milikilah hati yang senantiasa mengarah kepada Kristus. Jangan membuat hatimu kosong dan biarkan Roh Kudus membaharui dan mengisi hati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya Tuhan kami datang kepadamu, menaikkan segala puji dan syukur kami. Begitu besar kasih pertolongan Tuhan terhadap kami semua. Kehidupan hingga pada saat ini masih boleh kami nikmati. Itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Itu semua karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, lewat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu. Mampukan kami untuk mengaplikasikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh dan pedoman kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mendukung dalam doa anggota jemaat-Mu di Jemaat Silo Campagaya di sini yang berduka oleh karena sakit penyakit. Engkau adalah dokter ya Tuhan yang tak terlihat. Engkau mengetahui semua harapan anggota jemaat-Mu. Engkau yang senantiasa memberkati setiap usaha yang dilakukan. Biarlah lewat semua itu ya Tuhan, kesembuhan boleh diperoleh dan boleh kembali ke dalam kehidupan mereka, melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa buat anggota jemaat Tuhan di Jemaat Silo di sini dalam menjalani masa lanjut usia. Berkati senantiasa ya Tuhan, anugerahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Biarlah senantiasa dalam lindungan Tuhan dan dalam menjalani masa lanjut usia terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang berduka oleh karena ditinggalkan
oleh keluarga. Biarlah Engkau yang menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan keluarga yang ditinggalkan. Karena kami yakin dan percaya bahwa penghiburan yang sejati hanyalah daripada Tuhan saja. Berdoa juga buat pemuda-pemudimu di Jemaat Silo Campagaya di sini. Berkati senantiasa mereka dalam masa muda mereka. Biarlah senantiasa menjalani masa muda terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati mereka yang dalam bangku kuliah, biarlah hikmat boleh dianugerahkan kepada mereka, sehingga boleh menyelesaikan studi dengan baik. Yang dalam mencari pekerjaan Tuhan berkati. Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Hingga kelak ya Tuhan, pekerjaan yang baik Tuhan boleh anugerahkan kepada mereka. Berkati juga yang dalam mencari pasangan. Biarlah senantiasa Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Biarlah pasangan yang sepadan, yang baik menurut Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Silo Campagaya di sini. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, jaga dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Berkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan boleh dikerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita. Biar lewat usaha pekerjaan yang mereka angkat, berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan, dalam keluarga mereka. Dan boleh dipakai untuk melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan anggota jemaat-Mu di Jemaat Silo Campagaya di sini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan senantiasa berperkara di dalam menjalani kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin.